Ayo toh, Hah? di rumah opung aja ya. Nggak mau. Kenapa? Mami satu ditinggalin. Nangis aja toh. Iya. Biar mami bisa kerja lagi. Hah? Gak suka kalau mami kerja? Mana lebih suka, mami kerja atau mami di rumah? Hah? Lebih suka mana itu? Mama. Oh, mami di rumah. Kenapa? Nanti ditinggalin. Oh, kalau ditinggalin nangis. Ah, selama ini juga itu ditinggal juga sama mami dari kecil. Kalau di rumah pun dipukul nggak? Dipukul lah itu di rumah pun? Enggak. Enggak. Kalau sama mami dipukul? Hah? Enggak bisa. Apa gak bisa? Oh, pakai ini loh. Gak usah, kan Dedi kan nanya dulu. Kalau Chloe mana lebih suka? Mami di rumah aja atau mami kerja? Ayo kak. Ayo kak. Aku cekak. Oh, jadi artinya dia lebih suka maminya di apa? Di Ayo rumah. kak, dadah ya. Halo semua ya, dadah ya katanya. Aku sama mami. Dadah ya, dadah. Jadi semuanya ini dari lahirnya itu nggak pernah full mami yang ngerawat. Jadi ibunya, neneknya. Dadahku. Makanya Dadahku. mereka lebih suka gitu, maminya nggak kerja. Gitu. Jadi dadaku tuh lihat tuh. Dadahku. Jadi kemarin itu kadang-kadang ya kan, di sono kan banyak kucing, banyak melihara anjing. Jadi kadang-kadang ini gatal-gatal kakinya, gatal-gatal, hidung pada meler. Bukannya opungnya yang melihara kucing, melihara anjing, banyak kucing tetangga di situ. Itu apalagi nih, asal dijemput sore-sore ingusan terus. Di sini udah sehat dia. Memang Johnny, lebih itu bagaimana? tanya Dia dulu, tanya. sakit dari rupanya. Ini kita tanya dulu sama Om sama Antenya ya. Iya. Om sama Ante lebih suka mana? Aito di rumah opung aja atau di sini sama mami? Sakit rupanya. Di sini aja. Cowok Widodo itu. Joko Widodo. Dia punya kesan waktu pergi ke rumah Bapak Joko Widodo. Jadi dia dikit-dikit Joko Widodo, dikit-dikit Joko Widodo. Jadi kemarin itu waktu di rumah Bapak Joko Widodo, waktu ada acara malam-malam itu, jadi ada anak-anak, ada orang-orang situ ya, pergi sono, biar dielus kepalanya sama Bapak Joko Widodo, biar jadi orang katanya gitu, maksudnya biar jadi orang berhasil. Nah, akhirnya berfoto, ya kan, ternyata dielus-elus gini sama Bapak Joko Widodo kan. Ya betul Widodo dipakai baju punya Dadi. Oh iya, dia pakai baju punya Dedi katanya. Ada baju Opung Parbella kami cetak waktu itu ada berapa? Berapa kita cetak pertama? 10. Enggak lah. Orang cetakan pertama itu harus selusin kok. 15 ya. 15 waktu itu. Jadi aku bikin 3 untuk anak-anak. 3 untuk anak-anak, 10 untuk orang dewasa aku bagi-bagiin. Gak taunya waktu itu banyak yang minta gitu, Pung mana Pung gitu. Mana pun kayak gitu di Pak Joko Widodo itu lewat gitu, Boh. Enak nggak kemarin jumpa sama Pak Joko Widodo? Cuman dia sakitnya waktu itu di hotel ya, bukan? Mau di Jogja dia yang sakit itu atau di Solo? Enggak lagi. Hah? Demam. Demam aja ya, ini kalau si Chloe dia sensitif, dia anak segini sensitif, jadi di hotel itu bisa dibilang agak lah ya kan, agak mistik sedikit. Jadi ini anak hari pertama demam, anak demam dia. Mandi. Gedung lama. Gedung baru, yang gedung lama masih ada. Gedung lama udah sakit. Ya waktu itu itu kaget juga kan, tiba-tiba kok ada tuyul gitu kan. Opung Parbella kan bisa ngelihat yang kayak gitu itu ya. Sampai sekarang masih sensitif lah hal-hal seperti itu.
nggak beres nih. Nggak taunya kita pindah gedung dari gedung lama ke gedung baru. Ke depan sebetulnya lebih lama, gedung lama itu. Iya, itu gedung lama. Ya kan gedung lama, di gedung lama, waduh di situ suasananya itu ya ampun, ngeri. Jadi waktu ini langsung sakit nih, dia langsung sakit, dia langsung Nggak tidur sakit, nggak bisa tidur. Lemes deh. Jadi berapa lama kami di kamar itu ya lemas dia. Jadi besoknya itu kita check out, begitu keluar dari area hotel, tiba-tiba sembuh. Itu dia, tiba-tiba langsung sembuh dia. Gitu. Itu emang dia perjalanan waktu itu dari Solo ke Jogja. Perjalanan Solo ke Jogja agak meler dikit ya. Dia cuma agak meler. Oh, tenang-tenang gitu udah makan Pak Joko Widodo itu nih karena kan. Ya ibu, Jadi kita Pak Joko Widodo karena. Waktu itu di Prambanan kita rencananya mau kelilingin semuanya, udah kelilingin semuanya. Cuman pas mau masuk yang Prambanan yang candi utama itu, di situ udah nggak apa lagi, udah nggak ada toleransi lagi, harus berhenti gitu karena memang panasnya minta ampun, panas. Di itu tadi Klaten, tadi Sleman ya, Klaten kalau nggak salah itu. Kabupaten Klaten. Bayangin nih, ini juga si cantik-cantik nih. Ini ikut nih. Dadah. Dadah. Halo kak. Halo kak, halo kak. Dadah ya. Nah. Dadah kak. Jadi kalau Om Parbela dia bilang kalau untuk kemana-mana itu kalau masih bisa ikut keluarga agak susah gitu. Bukan ya, aku tuh dari dulu terbiasa mau merepotkan diri gitu. Mau anak 1, 2, 3 ya udah ayo boyong gitu. Apalagi kalau cuman jalan-jalan yang kayak gitu masih bisa dikondisikan ikut keluarga, ikut itu. Walaupun kemarin itu ngorek kantong pribadi lah. Tabungan kita aja itu habis sekitar 15 ya. Tabungan pribadi 15 juta ya. Kenapa kita nekat-nekatan gitu ya, soalnya kapan lagi punya momen untuk ketemu sama Bapak Joko Widodo kan begitu kan. Dan ternyata malah spesial sambutannya Bapak Joko Widodo sama Opung Parbela gitu. Sama anak-anaknya juga spesial nih. Ini orang-orang berhasil nantinya kan. Kita doain untuk yang nonton semua keluarganya semakin banyak rezekinya, semakin sehat, dan juga anak-anaknya dapatkan prestasi yang oke di sekolah, jadi anak yang soleh, anak yang solehah, dan juga mendapatkan masa depan yang baik. Amin. Itu mau jadi apa kalau besar? Mau jadi apa? Pendeta. Pendeta. Itu pendeta katanya. Janganlah. Pendeta itu di Pak Joko Widodo itu. Enggak, bukan pendeta. Kalau yang di rumah Bapak Joko Widodo itu, rumah Bapak Joko Widodo itu tentara. Mana ada pendeta jaga rumah Bapak Joko Widodo? Tentara itu pas pampres. Kalau besar mau jadi apa? Siapa? Hah? Chloe mau jadi apa kalau besar? Mau jadi apa? Mau. Mau apa? Enggak. Jadi pendeta. Aku tahu. Sebenarnya Pak Joko Widodo dikarenakan Ini jadi dokter kecantikan. boleh. Sekarang si Pak Joko Widodo kan foto deh Pak Joko Widodo sama Wih, jadi dari semuanya anak-anak itu nggak ada yang lebih dekat sama mamanya, nggak ada yang lebih dekat sama bapaknya, sama semua. Sejauh ini nggak ada istilah pertanyaan begini. Kalau ditanya contohnya kalau misalnya udah bisa jawab, lu lebih dekat mana sama bapak lu atau sama emak lu? Ya mereka pasti bilang kedua-duanya. Itu nggak ada. Kita itu harus bisa jadi sahabat untuk anak-anak kita. Gitu ya kan? Jadi untuk kalian yang punya anak, ya kan? Kalian nggak boleh untuk membanding-bandingkan anak yang satu dengan yang lain. Gak ada kolam renangnya. Kolam renang. Oh dia nanti kalau mau punya rumah, dia mau punya rumah ada kolam renangnya katanya. Doain ya guys ya. Soalnya rumah kami ini ya bisa dikatakan
sempit lah. Sementara. Gitu, ini untuk sementara memang. Jadi kalau misalnya kalian house tour, wah, kalau orang house tournya itu setengah jam kan, kalau rumah kami ini udah 5 menit udah selesai. Iya kan, ruang tamu, kamar 1, 2, 3, setelah itu kamar mandi udah selesai. Itu dia. Simple. Jadi kamarnya sempit. Jadi aku mau bikin rumah itu yang ada studionya, bikin studio. Setelah itu istri kan juga kegiatan barunya itu dia mau fokus lagi, balik lagi jualan online. Jadi kemarin itu sebetulnya istri itu sambil kerja sambil jualan online. Jadi dari dulu sebetulnya passionnya sih jualan sih, bukan kerja di perusahaan. Jadi ya kemarin itu kita sepakati, udah kamu berhenti aja kerja karena anak udah ini yang si nomor 2 ini mau sekolah lagi nih, bulan 7 ini sekolah, jadi repot gitu. Jadi harus emang bener-bener diurus gitu. Jadi selama ini bukannya nggak keurus, iya guys. Jadi selama ini bukan nggak keurus ya. Jadi masalahnya cuman ya pasti kalau mamanya yang ngurus pasti lebih telaten gitu. Gitu, telaten. Gitu dia. Jadi ya inilah kehidupan kami sebetulnya nih. Ini kalau kalian tengok inilah rumah asli Opung Parpelak itu ya, ini tipe 36 gitu. Nggak usah malu-malu, ngapain malu-malu. Inilah situasinya, inilah keadaannya. Gitu dia. Jadi emang beneran kita itu berasal dari keluarga sederhana. Makanya kalau dibilang katanya Opung Parpelak buzzer terima bayaran, katanya kan kurang ajar itu. Kalau terima bayaran aku udah tinggal di apartemen, iya kan? Udah tinggal di apartemen, tinggal di rumah klaster kan begitu. Ya kita sekarang lagi nabung lah untuk punya rumah yang lebih layak dan juga lebih, ini sebetulnya udah cukup layak sih. Cuma kita pengen punya rumah yang bisa dibikin studio. Ini udah nggak bisa lagi. Gitu, soalnya kamar itu udah kepakai semua gitu. Ada jadiin gudang, yang sebelah sono jadiin gudang. Jadi yang kamar yang ini, yang sebelah depan sana itu numpuk semuanya, kita tidur situ. Baru yang inilah tempat Opung Parpelak untuk konten itu yang ini. Yang ini dia. Jadi 3x3 di situ dicampur sama lemari. Campur sama apa? Campur lah semuanya. Nah, lihat nih, jemuran aja di sini dibikin gitu. Jemuran samping rumah, depan rumah juga jemuran. Gitu, makanya dia pengen punya rumah. Dia lihat orang kalau ada rumah ada kolam renangnya katanya. Pingin kolam renang kita, Bang? Iya. Berapa kolam renangnya? 50-40. 50 kali 40. Kayak mana itu 50 kali 40 meter kolam renang, sementara rumah kita cuma 10 kali 20. Ya lebih besar kolam renangnya daripada rumah. 50-60 itu kayak mana sih 50-40? Dadah. Dadah. Dia ini dadah semuanya. Dadah Kak. Dadah ya. Dadah. Kalau ini dedinya ini nggak akan pernah bisa kemana-mana, dia bakalan nangis terus. Maminya juga kalau udah kita pergi ke kamar mandi aja, ngikut aja. Anak bontot nih. Jadi aku punya anak 3, 2 cowok. Anak pertama cowok, yang kedua ini cowok, yang ketiga ini cewek. Tapi sebetulnya anakku sih 4 sih. 4 itu satu lagi ya. Anak adik ya kan begitu. Cuma dari dulu itu ya kita kita penuhi kebutuhannya dia gitu. Sampai sekarang itu karena ya bisa dikatakan keadaan keluarga yang tidak memungkinkan lah. Kalau mamanya ada, papanya ada. Cuman ada sesuatu hal yang nggak mungkin juga aku ceritain di sini gitu. Ini namanya si Samuel. Kenapa nggak pernah ada di frame-nya Magalung gitu ya? Soalnya dia tinggal sama opungnya, sama neneknya. Gitu. Dia udah kelas berapa sekarang? Kelas 5 ya? Kelas 5 naik kelas 6.
kelas 5 naik kelas 6, pokoknya liburan kemana kita ajak. Kemarin itu nggak diajak soalnya dia itu udah kelas 5, jadi nggak bisa ninggalin pelajaran dia waktu kita ke Solo kemarin itu. Tapi kalau kemana-mana itu ke Samosir, ke Sumatera Barat, kemana-mana itu kita bawa semuanya. Kita nggak pernah membeda-bedakan lah ya. Kita makan nanti contohnya makan malam gitu, family dinner, dia kita jemput gitu. Nah jadi abangnya beli mainan, dia beli mainan. Terus bang sampah. Jadi anakku contohnya beli sepeda gitu ulang tahun. Karena anakku yang paling besar itu ulang tahunnya tanggal 25 Mei kemarin. Jadi 26 Mei. Jadi dia beli sepeda. Pengen beli sepeda. Jadi kita belilah sepeda yang yang sederhana lah, nggak mahal banget. Terus abangnya Samuel itu dia tanggal 6 Juni. 10 Juni ya, 10 Juni. Biasalah bapak-bapak nggak apal apa namanya tanggal lahir anak-anaknya. 10 Juni. Jadi kita beli juga antar sepeda dia yang sama persis, nggak kita beda-bedain. Itu dan juga antar rencana bulan, kalau nggak bulan 10, bulan 11 kita bakalan ke Bali gitu. Kita Bali ntar kita ajakin juga deh. Itu dia. Kita rata-rata gitu juga sih sama ponakan-ponakan yang lain. Kayak di Pekanbaru itu juga ada anaknya adik gitu ya. Adikku perempuan. Jadi nama ponakanku itu namanya si Karen sama si Luira. Liora. Hah? Liora. Oh Liora katanya. Jadi ya kalau ulang tahun ya kita pasti kasih hadiah juga. Apalagi Liora. Nantulang Karen ulang tahun, kita kirim ntar hadiahnya. Nantulang Karen ulang tahun, rayain. Nggak dikirim, gara-gara? Oh lupa ya. Oh nanti. Masa? Oh iya ulang tahun si Karen juga nanti pas Agustus, kelupaan. Cuman biasanya kita ngasih kado ya. Biasanya kalau enggak kita ngerayain bareng kan? Iya. Ngerayain bareng. Setelah itu ada namanya lagi si Deborah. Deborah itu anak dari adiknya istri. Jadi adiknya istri itu yang nomor 3. Jadi kalau Samuel itu adiknya istri yang nomor 2. Baru kalau Deborah itu anak adiknya istri yang nomor 3. Deborah. Begitu juga tuh kemarin pas ulang tahun. Karena bapaknya belum gajian ya. Iya ya, bapaknya belum gajian. Jadi ya udah kita bilang udah kita beli kue, tiup lilin. Ya namanya anak-anak kan harus punya kesan lah. Kasihan kalau enggak. Ya udah beli saya bilang begitu. Udah. Habis itu ada Matthew adiknya si Deborah yang paling kecil, umurnya 3 bulan ya, mau 3 bulan ya. 3 bulan. Jadi waktu itu kayak waktu mau lahirannya, setelah itu ya apa yang kita bisa kita kasih lah, ya semampu kita. Ya kadang-kadang kita ini sering begitu. Kita kalau sudah berkeluarga udah cuek aja gitu kan, harusnya nggak boleh gitu. Cuman jangan kayak si Nunung, gara-gara bantu keluarga dia bangkrut. Itu yang nggak boleh juga, harus lebih mengutamakan keluarga utama. Setelah itu ada Janeta ya. Janeta itu anak adiknya istri yang paling kecil. Jadi istriku ini kan 5 orang, dia paling gede. Jadi ada yang paling kecil, laki-laki. Jadi anaknya itu. Jadi waktu itu begitu juga, ya bapaknya kerja sih, tapi belum gajian juga. Nggak tahu lah orang ini masa punya anak itu mau tanggal tua gitu loh. Maunya kalau punya anak itu tanggal muda kan bisa diatur gitu kan. Jangan cuman goyangannya aja diatur, tanggalnya pun juga diatur. Jadi datang mertua gitu, itu si Janeta ulang tahun tuh. Ya udah ntar kita potong kue gitu. Jadi kita nggak pernah ngebeda-bedain gitu. Yang ini lebih spesial daripada yang ini gitu. Yang ini lebih
kurang spesial daripada yang itu nggak pernah gitu. Kita udah biasakan ya, sama orang tua kita gitu juga, sama orang tua saya, orang tua istri ya kita nggak pernah nganggap, aku contohnya nggak pernah nganggap mertuaku itu ya mertua aja ya, tapi nganggap juga keluarga gitu ya, orang tua. Mertua itu harus jadi memang betul-betul ya orang tua kita. Istriku juga gitu, nganggap mertuanya itu ya orang tua dia gitu. Makanya kita sampai sekarang itu support orang tua ya, karena kalau anak itu bukan membalas jasa orang tua, bukan ya, tapi dalam rangka berbakti lah ya. Kita berbakti sama orang tua ya, bisanya segitu gitu. Dan itu juga jumlahnya itu nggak pernah kita beda-bedain. Kalau sama orang tuaku sekian ya, sama mertua sekian gitu loh. Nggak ada ceritanya ya lebih gara-gara aku anak laki-laki jadi ke orang tuaku lebih besar, enggak begitu juga istri ya kan. Pokoknya semua sama rata. Dan kita itu kalau contohnya ngasih ke mertua ya, kalau ngasih ke mertuaku itu harus tumpah guys. Anak ini dibikinnya pula salib di sini, apa enggak tumpah? Awas dulu nak. Sayang kali tuh bang. Ntar dulu tisu. Jadi kebiasaan kita itu kalau ke orang tuaku istri yang ngasih, kalau ke mertuaku ya aku yang ngasih gitu loh. Jadi enggak aku yang ngasih ke orang tuaku, enggak gitu. Tapi kalau ke orang tuaku itu istri yang ngasih. Tumpah nih, padahal ini air jahe nih, air kunyit nih, aku pas lagi kumat asam lambung kan. Enggak ada lagi ya Mi? Jadi itulah kisah yang namanya berkeluarga itu. Berkeluarga itu ya nggak bisa kita itu cuman kita bilang kita mengasihi gitu, tapi kita nggak ada berbuat gitu. Kadang-kadang kan orang kan begitu kan. Ada temen tapi nggak perlu aku sebutin sih namanya, dia lumayan kerjanya lumayan temennya. Jadi emaknya sampai sekarang kontrak ya, emaknya kontrak tuh, dia pindah keluar kota, daripada emaknya yang nempatin rumah dia jual. Bayangin coba, dijualnya coba, lebih bagus dia jual itu rumah sama orang daripada emaknya yang nempatin itu nempatin rumah itu gitu loh. Jadi geleng kepala juga kayak gitu. Ngontrak sampai sekarang, orang tuanya ngontrak padahal dulu waktu kuliah orang tuanya ini sampai jual rumah untuk kuliah si anak ini, teman kita itu sampai jual rumah. Bukan gibah ya, tapi ini jadi pelajaran gitu. Jual rumah, yang penting kuliahnya selesai, kan begitu. Nggak taunya begitu udah punya suami, udah punya harta, dia nggak inget lagi apa yang dibikin emaknya dulu sama dia gitu ya. Kasihan sih ngelihat ibu itu gitu. Ibu itu harus kontrak gitu dengan umur yang udah tua gitu loh. Aduh, susah ya. Itulah dulu ya, sedikit dari Opung Parbelak ya, cuman bincang-bincang aja sih biar ada variasi. Jangan cuman kalian tonton cuman masak-masak doang. Oke, bye bye.